Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tugas minggu ke-6 fraktur dan amputasi. Yang pertama, presentasi fraktur ORIF atau OREF yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fraktur ORIF. Next. Menurut Wilson, apa itu fraktur? Fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang rawan, baik yang bersifat total maupun sebagian. Fraktur juga dikenal dengan istilah patah tulang. Biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik, kekuatan, sudut, tenaga, keadaan tulang, dan jaringan lunak di sekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi disebut lengkap atau tidak lengkap. Etiologi dan patofisiologi. Etiologi, tekanan berlebihan atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot dan jaringan. Penyebab fraktur menurut Jito Wiono dan Kristiana Sari dapat dibedakan menjadi yang pertama ada cedera traumatik, yang kedua ada fraktur patologik. Patofisiologi, keparahan dari fraktur bergantung pada gaya yang menyebabkan fraktur. Jika ambang fraktur suatu tulang hanya sedikit terlewati, maka tulang mungkin hanya retak, bukan patah. Jika gayanya sangat ekstrim, seperti tabrakan mobil, maka tulang dapat pecah berkeping-keping. Tanda dan gejala. Yang pertama, ada deformitas yang disebabkan oleh otot-otot ekstremitas yang menarik kepatahan tulang. Yang kedua, ada krepitas, yaitu rasa gemeretak ketika ujung tulang bergeser. Yang ketiga, bengkak. Yang keempat, ekimosis. Yang kelima, spasme otot dan spasme involuntar dekat fraktur. Yang keenam, nyeri yang mungkin disebabkan oleh spam otot, berpindah tulang dari tempat dan kerusakan struktur di daerah yang berdekatan. Yang ketujuh, kehilangan sensasi yang dapat terjadi akibat rusaknya saraf. Yang kedelapan, shock hipovolemik akibat dari kehilangan darah. Yang kesembilan, pergerakan abnormal di mana tempat fraktur menjadi sendi palsu. Yang kesepuluh, gangguan fungsi di mana ekstremitas tidak dapat digerakkan. Apa itu ORIF? ORIF adalah suatu bentuk pembedahan dengan pemasangan internal fiksasi pada tulang yang mengalami fraktur. ORIF, Open Reduksi Internal Fiksasi. Open reduksi merupakan suatu tindakan pembedahan untuk memanipulasi fragmen-fragmen tulang yang patah atau fraktur sedapat mungkin kembali seperti letak asalnya. Tujuan, indikasi, kontradikasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan untuk membantu klien berjalan, untuk membantu klien bergerak, untuk menjaga supaya tidak terjadi fraktur lagi. Indikasi, pasien penderita dan pasca stroke. Yang kedua ada pasien yang menderita kelumpuhan. Yang ketiga, pasien yang menderita fraktur. Kontradikasi, pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan fraktur yang parah, dan belum ada penyatuan tulang. Yang ketiga, ada pasien yang mengalami kelumpuhan. Bisa dilanjutkan oleh Andri Setiawan. Terima kasih.
Jenis alat yang digunakan, yang pertama ada walker. Walker adalah suatu alat yang sangat ringan, mudah dipindahkan, setinggi pinggang dan terbuat dari pipa logam, mempunyai 4 penyangga dan kaki yang kokoh. Yang kedua ada tripod. Tripod memberikan songkongan yang terbesar yang digunakan pada kaki yang mengalami sebagian atau keseluruhan paralisis atau hemiplegia atau paralis pada satu sisi. Alat bantu yang memiliki 3 kaki yang biasa digunakan untuk orang yang kondisinya sudah bagus. Yang ketiga ada kruk. Kruk adalah alat bantu yang berbentuk segitiga sama kaki, dalam penggunaannya dihimpitkan di ketiak. Lalu yang ada keempat, tongkat. Tongkat ada alat yang ringan, dapat dipindahkan setinggi pinggang dan terbuat dari kayu atau logam. Untuk persiapan atau prosedur di ruang operasi, yang pertama adalah persiapan alat dan ruangan. Alat tidak steril atau terdiri dari lampu operasi, cutter unit, meja operasi, suction, HEPA-VIC, dan gunting. Lalu ada alat steril yang terdiri dari duk besar sejumlah 3, baju operasi, selang suction steril, selang cutter steril, side 2/0, palain 2/0, berbagai macam ukuran jarum. Lalu ada set orif yang terdiri dari 1, koker panjang 2, yang kedua klem bengkok sejumlah 6, yang ketiga ada bengkok panjang yang jumlahnya 1, yang keempat ada pinset sirubis berjumlah 2, yang kelima ada gunting jaringan 1, yang keenam ada kom berjumlah 2, yang ketujuh ada pisturi berjumlah 1, dan yang ke-8 ada handset mesh, ke-9 ada platina 1 set, ke-10 ada kasa steril, yang ke-11 ada gunting benang sejumlah 2, yang ke-12 penjepit kasa berjumlah 1, yang ke-13 ada bor yang berjumlah 1, yang ke-14 ada hak pacul yang berjumlah 1, dan yang ke-15 ada hak sedang yang berjumlah 1, yang ke-16 ada hak duk yang berjumlah 3. Prosedur di ruang operasi, pasien sudah teranestesi GA. Tim bedah melakukan cuci tangan skrup, lalu ada tim bedah telah memakai baju operasi atau gloving, lakukan disinfeksi pada area yang akan dilakukan sayatan dengan arah dari dalam keluar, alkohol 2 kali, betadine 2 kali. Selanjutnya ada pasang duk pada area yang telah disinfeksi atau draping. Lalu hidupkan cutter unit, lalu lakukan sayatan dengan hand mesh dengan arah median. Selanjutnya robek subkutis dengan menggunakan cutter hingga terlihat tulang yang fraktur. Lalu lakukan pengeboran pada tulang, pasang platina, lalu lakukan pembersihan bagian yang kotor dengan cairan NaCl. Selanjutnya jahit subkutis dengan plane 2/0. Langkah selanjutnya jahit bagian kulit dengan side 2/0. Lalu tutup luka dengan kasa betadine, setelah itu diberi HEPA-VIC. Lalu ada pengertian OREF. OREF adalah reduksi terbuka dengan fiksasi internal di mana prinsipnya tulang ditransfiksasikan di atas dan di bawah fraktur. Skrup atau kawat ditransfiksi di bagian proksimal dan distal, kemudian dihubungkan satu sama lain dengan satu batang lain. Ada indikasi dari fraktur ORIF. Yang pertama, fraktur terbuka grade 2 dan 3. Lalu ada fraktur terbuka yang disertai hilangnya jaringan atau tulang yang parah. Selanjutnya ada fraktur yang sangat komunitif atau remuk dan tidak stabil. Selanjutnya ada fraktur yang disertai dengan kerusakan pembuluh darah dan syaraf. Lalu ada fraktur pelvis yang tidak bisa diatasi dengan cara lain. Selanjutnya ada fraktur yang terinfeksi di mana fiksasi mungkin tidak cocok. Misalnya infeksi
sidotrosis atau sendi palsu. Selanjutnya ada non-union yang memerlukan komponen komprom dan perpanjangan. Lalu ada kadang-kadang ada fraktur tungkai bawaan diabetes mellitus. Persiapan ORIF mulai dari persiapan psikologis, pemantauan terhadap kulit darah atau pembuluh syaraf, lalu ada pencegahan infeksi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agis Rizko. Ya, terima kasih untuk Mas Andri. Saya akan lanjutkan dari materi ini, yaitu ada etiologi. Etiologi adalah tekanan berlebihan atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot dan jaringan. Kerusakan otot dan jaringan akan menyebabkan pendarahan, edema, dan hematoma. Lokasi retak mungkin hanya retakan pada tulang, tanpa memindahkan tulang manapun. Fraktur yang tidak terjadi di sepanjang tulang dianggap sebagai fraktur yang tidak sempurna, sedangkan fraktur yang terjadi pada semua tulang yang patah dikenal sebagai fraktur lengkap. Penata laksanaan. Menurut Istiana 2017, penata laksanaan medis antara lain: A. Ada diagnosa dan penilaian fraktur. B. Reduksi. C. Retensi. D. Rehabilitasi. Proses ASKEP pre, intra, dan post terdiri dari 1. Persiapan pre-anestesi. Persiapan pre-anestesi adalah mempersiapkan pasien baik psikis maupun fisik agar pasien siap dan optimal untuk menjalani prosedur anestesi dan diagnostik atau pembedahan yang direncanakan sesuai hasil evaluasi per-anestesi. Persiapan juga mencakup surat persetujuan tindakan medis. 2. Induksi. Induksi yang digunakan pada operasi ini adalah propofol 120 mg sesuai literatur. Kecepatan onset sama dengan baributra intravena. Masa pemulihan lebih cepat dan pasien dapat pulang berobat jalan lebih cepat setelah pemberian propofol dengan efek residual yang minimal. 3. Intraanestesi. Menentukan teknik anestesi harus didasari oleh 4 hal, yaitu lokasi operasi, posisi pasien saat operasi, manipulasi yang dilakukan, serta durasi. Anestesi umum paling sering digunakan untuk operasi pada fraktur multiple. Kesimpulan, umumnya penanganan fraktur dibagi dua macam, yaitu secara konservatif atau penanganan tanpa pembedahan, dan operatif meliputi operasi ORIF dan OREF. Maka dilakukan penata laksanaan untuk mencegah infeksi dan injuri pada OREF atau Open Reductional External Fixation. Pada fraktur dengan cara perawatan, luka merupakan tindakan keperawatan yaitu berupa mengganti balutan dan membersihkan luka baik pada luka yang bersih maupun luka yang kotor untuk mencegah infeksi. Dan untuk mencegah injuri, dalam penata laksanaan dilakukan dengan traksi dan latihan aktif. Saran, penulis menyarankan kepada pembaca, khususnya mahasiswa keperawatan, agar dapat memahami konsep pencegahan infeksi dan injuri OREF maupun penata laksanaannya baik medis maupun dari sisi perawatannya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas perawat di Indonesia dalam menangani berbagai kasus penyakit dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga tercapainya visi Indonesia Sehat.
Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, dibuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Baiklah, kita lanjut ke kelompok 2 presentasi. Baik, kelompok 2, boleh dimulai. Baik, dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang amputasi. Next. Next. Dalam pengertiannya, itu berasal Latin, yaitu amputate, yang berarti pancung. Dalam ilmu kedokteran diartikan sebagai membuang sebagian atau seluruh anggota gerak. Sesuatu yang menonjol atau tonjolan, alat organ atau tubuh. Ini menurut Sularto Rexoprojo. Berikutnya, amputasi adalah perlakuan yang mengakibatkan cacat menetap, menurut Samsu Hidayat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa amputasi adalah perlakuan berupa penghilangan seluruh atau sebagian ekstremitas, atau sesuatu yang menonjol yang mengakibatkan cacat menetap. Next. Next. Etiologi amputasi itu penyebabnya adalah kelainan ekstremitas yang disebabkan oleh penyakit DM, gangren, cedera, dan tumor ganas. Berikutnya bisa dari tindakan amputasi. Tindakan amputasi dapat dilakukan pada kondisi dari beberapa kondisi, yaitu fraktur multiple organ tubuh yang tidak mungkin dapat diperbaiki. Berikutnya, kehancuran jaringan kulit yang tidak mungkin diperbaiki. Selanjutnya, gangguan vaskuler atau sirkulasi pada ekstremitas yang berat. Berikutnya, ada infeksi yang berat atau beresiko tinggi menyebar ke anggota tubuh lainnya. Adanya tumor pada organ yang tidak mungkin diterapi secara konservatif. Berikutnya, yang terakhir, deformitas organ. Berikutnya akan dibacakan oleh Oke, tanda dan gejala amputasi. Di sini ada 7 tanda gejala amputasi. Yang pertama, kehilangan anggota gerak, ekstremitas atas atau bawah. Kedua, nyeri pada bagian yang diamputasi, yang berasal dari neuroma ujung syaraf yang dekat dengan permukaan. Yang ketiga, endema apabila tidak ditangani menyebabkan hiperplasia varikosa dengan keronitis. Keempat, dermatitis pada tempat tekanan ditemukan kista atau epidermal atau aterom. Yang kelima, bursitis. Terbentuk bursa tekanan antara penonjolan tulang dan kulit. Yang keenam, bila kebersihan kulit diabaikan, terjadi folikulitis dan furunkulitis. Yang ketujuh, sedih dan harga diri rendah atau self-esteem dan diikuti proses kehilangan. Selanjutnya, patofisiologi amputasi. Amputasi terjadi karena kelainan ekstremitas yang disebabkan penyakit pembuluh darah, cedera,
dan tumor karena penyebab yang telah disebutkan sebelumnya. Amputasi harus dilakukan karena dapat mengancam jiwa manusia. Adapun pengaruh amputasi meliputi yang pertama, kecepatan metabolisme, kedua, keseimbangan cairan dan elektrolit, yang ketiga, sistem respirasi, keempat, sistem kardiovaskuler, kelima, sistem muskuloskeletal, keenam, sistem pencernaan, ketujuh, sistem perkemihan, dan yang kedelapan, sistem integumen. Enggak bunyi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizal. Nge-lag weh. Nge-lag guys. Nge-lag weh. Sebentar guys. Udah belum? Oke, penata laksanaan amputasi. Tujuan utama pembedahan adalah mencapai penyembuhan luka amputasi dan menghasilkan sisa tungkai puntung ya, yang tidak nyeritakan dengan kulit yang sehat. Pada lansia mungkin mengalami kelambatan penyembuhan luka karena nutrisi yang buruk dan masalah kesehatan lainnya. Percepatan penyembuhan dapat dilakukan dengan penanganan yang lembut terhadap sisa tungkai. Pengontrolan edema sisa tungkai dengan balutan kompres lunak atau rigid dan menggunakan teknik aseptik dalam perawatan luka untuk menghindari infeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, untuk manajemen keperawatan, ada 3 tahap, yaitu yang pertama preoperatif. Pada tahap preoperatif, tindakan keperawatan lebih ditekankan pada upaya untuk mempersiapkan kondisi fisik dan psikologis klien dalam menghadapi kegiatan operasi. Nah, pada tahap ini, perawat melakukan pengkajian yang berkaitan dengan kondisi fisik, khususnya yang berkaitan erat dengan kesiapan tubuh untuk menjalani operasi. Yang kedua, bagian intraoperatif. Pada masa ini, perawat berusaha untuk tetap mempertahankan kondisi terbaik klien. Tujuan utama dari manajemen atau asuhan keperawatan saat ini adalah untuk menciptakan kondisi optimal klien dan menghindari komplikasi pembedahan. Perawat berperan untuk tetap mempertahankan kondisi hidrasi cairan, memasukkan oksigen yang akurat, dan mempertahankan kepatanan jalan nafas, pencegahan injuri selama operasi dan di masa pemulihan kesadaran. Yang terakhir, postoperatif. Pada masa postoperatif, perawat harus berusaha untuk mempertahankan tanda-tanda vital, karena pada amputasi, khususnya amputasi ekstremitas bawah, di atas lutut merupakan tindakan yang mengancam jiwa. Perawat melakukan pengkajian tanda-tanda vital selama klien belum sadar secara rutin dan tetap mempertahankan kepatanan jalan nafas, mempertahankan oksigenasi jaringan, memenuhi kebutuhan cairan darah yang hilang selama operasi, dan mencegah injuri. Next akan disampaikan oleh Raihan. Oke, perencanaan pembiusan anestesi. Pre-anestesi, informan, concern hingga perawatan HCU. Kedua, pemasangan IVFD 18 gram dengan asering 10 TPM makro. Yang ketiga, pemberian rantidin 50 mg dan metokloropamidin 10 mg. Puasa makanan padat, minuman bening 3 jam sebelum operasi. Sedia darah 2 PRC, 2 WB. Intra-anestesi, RASAB dengan sitting position, titik struktur di VL 4-5 dengan agen bupivacain 0,5%, hiperbarik 15 mg, fentanili 25 mcg. Maintenance dengan O2. Yang ketiga GA-LMA nomor 3 dengan maintenance sevofluren O2, N2O.
Next. Pos anestesi. Pos operatif di HCU untuk monitoring hemodinamik. Yang kedua 5 cc per jam. Yang ketiga antimetik ondansetron 4 mg per 8 jam bila diperlukan. Pelaksanaan. Pasien di ruang penerimaan kamar operasi dilakukan pengecekan vital, SING, dan kelengkapan administrasi dan infus. Kemudian pasien dibawa ke kamar operasi tanpa disedasi. Di meja operasi pasien dilakukan pemasangan monitor saturasi, EKG, dan tekanan darah. Kemudian dilakukan loading cairan kristaloid sebanyak 500 ml. Kemudian pasien diposisikan duduk dilakukan prosedur septik dan aseptik. Struktur di L4-5 satu kali dengan LCS plus. Kemudian dimasukkan agen bufikain 0,5%, hiperbarik 15 mg, fentani 25 mcq. Kemudian pasien diposisikan supin kembali. Dilakukan tes pinprick. Hasil pasien masih merasakan nyeri, hanya kesemutan ditunggu selama 10 menit. Blok dinyatakan gagal dan pembiusan konversi dengan anestesi umum LMA. Maintenance dengan agen inhalasi, Cefluran, O2, dan N2O dengan pertandingan 1%, 1:1. Operasi berlangsung selama 2 jam tanpa gejolak hemodinamik. Pasien dilakukan perawatan pasca operasi di ruang HCU, dan yang terakhir, analgetik post-operatif dengan fentanyl sering pump. Next akan dilanjutkan oleh Salim. Baik, selanjutnya balik suara nggak? Kedengar nggak suaranya? Dengar. Dengar. Lim. Alam Lim. Santai Lim. Komplikasi amputasi. Komplikasi amputasi meliputi perdarahan, infeksi, dan kerusakan kulit. Perdarahan dapat terjadi akibat pemotongan pembuluh darah besar dan dapat menjadi masif. Infeksi dapat terjadi pada semua pembedahan dengan peredaran darah yang buruk atau adanya kontaminasi, serta dapat terjadi kerusakan kulit akibat penyembuhan luka yang buruk dan iritasi penggunaan protesis. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Saudari Putri. Next. Baik, langsung saja kesimpulannya. Asuhan keperawatan pada klien yang mengalami amputasi merupakan bentuk asuhan kompleks yang melibatkan aspek biologis, spiritual, dan sosial dalam proporsi yang cukup besar. Keseluruh aspek tersebut perlu benar-benar diperhatikan sebaik-baiknya. Tindakan amputasi merupakan bentuk operasi dengan resiko yang cukup besar bagi klien, sehingga asuhan keperawatan perioperatif harus benar-benar adekuat untuk mencapai tingkat homeostatis maksimal tubuh. Manajemen keperawatan harus benar-benar ditegakkan untuk membantu klien mencapai tingkat optimal dalam menghadapi perubahan fisik dan fisiologis akibat amputasi. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, silahkan kepada saudara. Saya Ray dari kelompok 1.
ingin bertanya. Tadi kan tindakan amputasi itu bisa mempengaruhi beberapa sistem ya, seperti sistem integumen dan yang lainnya. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa amputasi bisa mempengaruhi sistem perkemihan. Pertanyaannya, kenapa amputasi bisa berhubungan dengan sistem perkemihan? Terima kasih. Baik, Saudara Rey. Pertanyaannya ditampung dulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kelompok 2, saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mencari jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Apakah bisa dijawab? Kelompok 2.
Eh, saya mau menanggapi pertanyaan Ray. Gimana sih Siap, Mas. pertanyaannya? Baik, silakan. Ke ini ya, kenapa berhubungan ke perkemihan kan? Apa? Iya, sistem pemilihan. Jadi mungkin gini, Ya. kan salah satu kenapa orang harus diamputasi, karena di sana ada kan mungkin ya gejala DM kan, penyakit DM. Nah itu mungkin kan apa ya, penyakitnya kan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit kan di dalam tubuh. Nah mungkin berimbas juga kepada perkemihan, jadi tidak seimbang juga. Nah mungkin ke sana. Dan harus diamputasi gitu loh. Kan ada apa namanya? Ada jaringan yang rusak atau mati misalkan ya. Atau ekstremitas yang mati. Jadi harus diamputasi. Kalau tidak nanti akan berimbas memperburuk lah, mengancam jiwa gitulah. Mungkin kayak gitu, Ray. Kalau misalkan teman-teman ada yang menanggapi, menambahkan, boleh. Dia jawab pertanyaan gue. Moderator, jawabannya udah cukup jelas, udah cukup ya. Baik, terima kasih Ray. Mantap, Bos. Baik, kita cukupkan sampai sini presentasinya. Terima kasih.